ini kan satu gambaran juga bahwasanya warga pun seharusnya jangan buang sampah sembarangan gitu. Dan Pemkot harus sigap dalam membahas isu lingkungan khususnya sampah ini. Nah, kemarin kita sempat coba ajukan surat audiensi ke Pak Benyamin. Dan pada akhirnya kita kekeh. Kenapa kekeh? Karena kita percaya bahwasanya dalam satu tubuh eksekutif yang bisa mengambil keputusan itu adalah pimpinan tertingginya. Dalam Pemkot ini yang bisa mengambil keputusan itu Pak Benyamin. Jadi kita pengen audiensi dengan Pak Benyamin. Seingat saya Pak Benyamin itu sangat peduli pada persoalan sampai datang ke warga itu ketika penutupan jalan Puspiktek arah ke Gunung Sindur. Wah, itu dia sampai ke warga ikut protes juga kan, enggak setuju kalau BRIN menutup jalan itu. Kemarin waktu saya ke Serpong, katanya insentif untuk kawan-kawan yang mengut sampah petugas kebersihannya itu kayaknya dianggap masih kurang gitu. Sedangkan di atasannya mandornya itu kayaknya ketimpangannya sangat jauh. Sebenarnya dari kawan-kawan petugas ini nggak jadi masalah kalau ada perbedaan, tapi jangan terlalu timpang gitu. Ini juga jadi salah satu concern yang kok nggak kelihatan sama Pemkot. Selain dari sampah dari dalam keluar, banyak juga yang dari luar ke dalam. Gitu, Mas. Jadi kompleks sekali permasalahannya. Kompleks sekali. Jadi kalau ditanyakan masalahnya ada di hulu, di tengah atau di hilir, masalahnya dari semuanya. Ya, kalau negara pemerintah seperti DPRD maupun Pemkotnya, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Wakil Bupati atau Pak Wakil Wali Kota bingung membelanjakan, udah nggak usah banyak mikir skenario, belanjakan saja untuk biayai orang-orang ini. Sing jadi tukang sampah, dinaikin aja gajinya. Ya kan, suruh aja itu kan uang berputar. Dan kalau Anda ngasih uang negara APBD kepada orang kecil ini, ya, orang tukang sampah itu tidak akan menyimpan uang gajinya yang Anda kasih itu di Bank Singapura. Betul. Kalau saya boleh menyalahkan siapa yang harus bertanggung jawab ketika Tangsel, menurut Mas Iqbal, menurut saya juga bisa jadi compang-camping, sengkarut, banyak persoalan itu. Siapa yang paling dipersoalkan? Saya tidak akan menuduh wali kota, tapi saya akan menuduh yang namanya mungkin ini sekalian seruan ajakan kepada seluruh warga Tangsel juga untuk sama-sama kita bersih-bersih Tangsel, tapi sampahnya kita drop di kantor wali kota lagi gitu. Jadi part 2 gitu. Kalau nggak di kantor wali kota, di rumah Pak Benyaminnya gitu. Kali ini kita kedatangan lagi tamu yang sangat spesial yang hadir bersama kita semua, Mas Iqbal Ramdhani. Dia adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memang kampusnya berada di Tangerang Selatan. Betul sekali, Mas. Kenapa kita menghadirkan dia? Karena dia kemarin itu sempat viral gitu ya, soal aksi unjuk rasanya Mas Iqbal dengan teman-temannya di kantor wali kota Tangerang Selatan. Nanti dia bakal banyak berbicara soal sampah yang hari-hari ini memang menjadi isu yang sangat dibicarakan di Tangerang Selatan. Nah, juga hadir di sini Pak Akbar T. Kurniawan, bos kita semua ya. Beliau adalah warga yang berdomisili di Tangerang Selatan, yang juga sangat concern dengan isu-isu sampah. Nah, ini mungkin saya langsung ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal ini kan kemarin itu viral gara-gara datang ke kantor wali kota Tangerang Selatan unjuk rasa. Nah, itu bisa diceritakan nggak? Sebenarnya bagaimana sih kemarin itu gitu? Oke, gini Mas ya. Sebenarnya saat kemarin ini jadi satu hal yang sangat spontan gitu. Jadi awalnya kita lagi concern di beberapa pembahasan terkait lingkungan karena beberapa pekan ini kan kayaknya Indonesia penuh dengan berita-berita terkait kebencanaan kan, baik dari Sumatera, terus kemarin juga baru aja di Kalimantan, sekarang kemarin juga di Sukabumi banjir bandang, di awal bulan juga di Jawa Tengah banyak sekali. Nah terus di pertengahan Desember kita melihat bahwasanya ada ketidakkonsistenan daripada Pemkot Tangsel, kalau kami menilainya itu gagap untuk
membahas perihal sampah yang ada di Tangsel. Itu pada akhirnya dari BEM UMJ kita punya struktural kabinet lah ya. Di BEM UMJ ini kemarin kita minta ke Menko Sosial untuk coba ini dibahas gitu, khususnya pada Kementerian Sosial dan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi di BEM UMJ ini Mas ada struktur itu kita sebutnya kementerian gitu, bukan departemen. Jadi kita kayak Indonesia lah kurang lebih gitu. Ada presidennya, wakil presiden dan kementerian. Nah, terus kita ngobrol santai waktu itu dengan Menteri Sosial BEM UMJ sama Menteri Lingkungan Hidup BEM UMJ. Kita ngelihat apa sih yang bisa kita kasih nih buat Tangerang Selatan, khususnya buat mengatasi perihal sampah. Karena kita bertiga ini sebenarnya bukan berdomisili di Tangerang Selatan juga sebenarnya, tapi kebetulan Maksudnya domisili tempat tinggal tempat gitu kan. tinggalnya. Gitu. Tapi setelah kita kuliah di sini ya kurang lebih ada yang 3 tahun 4 tahun, kayaknya permasalahan ini udah cukup lama deh. Ini cukup menjadi rally yang panjang membahas terkait sampah di Tangerang Selatan. Terus kemarin akhirnya tercetus, gimana kalau kita bikin aksi sosial aja, kita mungutin sampah. Oh, berarti aksi unjuk rasa itu bukan aksi pertama itu soal sampah atau Kalau untuk sampahnya di periodisasi ini yang pertama. Gitu. Tapi di periodisasi sebelumnya pernah dibahas juga. Tapi memang waktu periodisasi sebelumnya BEM UMJ waktu itu langsung mengadakan audiensi. Nah, hari ini kemarin kita masukin surat audiensi, ternyata belum dilirik mungkin dengan banyaknya arsip surat yang ada di Pemkot, jadi kita mewajarkan juga, tapi tetap kita sebagai mahasiswa punya semangat yang menggebu-gebu, kita beri waktu 1x24 jam. Karena waktu itu kita masukin surat itu di hari Rabu, tanggal 24, karena kita sadar besoknya itu hari libur, jadi kita hari minta Kamis tanggal 25 tanggal itu ya. 25-nya. Iya. Hanya kita minta adanya respon cepat daripada Pemkot. Oh, jadi sebelum adanya aksi itu ngirim surat dulu, Betul. audiensi. Betul. Oh, iya. Jadi sebenarnya kita punya beberapa solusi, kita punya beberapa gagasan yang ini mau gak diterima kalau audiensi gitu. Tapi ternyata sampai sore nggak ada balasan, nggak ada tanggapan. Oh ya udahlah, kita bikin satu gerakan kecil aja sebenarnya untuk mungutin sampah doang awalnya. Oh, mungutin sampah doang. Mungutin awalnya. sampah doang. Nah, terus saat kita diskusi, kita mungutin sampah terus mau dibuang kemana? Kita nggak punya TPS di Tangerang Selatan, Iya. di tiap kecamatannya kita nggak punya TPS. Kalau kita buang di kampus, ya malah rusak juga kampus Iya, gitu kan. betul. Terus nggak sengaja lah kita keluar bahasa, udah kita buang aja di Wali Kota Tangsel. Gitu. Awalnya dari kawan-kawan yakin Wali Kota Tangsel jadiin tempat pembuangan sampah. Waktu itu kita berpikirannya gini, Wali Kota itu nggak merasakan baunya sampah. Oh, awal semangat pikirannya itu. Iya, Wali Kota itu nggak merasa, karena dia pasti dari rumahnya ke kantor pasti naik mobil, pasti dia nggak mencium bau itu. Makanya yaudah kita kepikiran, udah kita buang aja di kantornya langsung gitu, biar makanya kita simpen di pintu masuknya. Seenggaknya dia harus buka dulu, kan gitu. Walaupun setelah kalau kita pelajari secara politik ya gitu Mas, jabatan politik ini kan nggak ada liburnya. Iya. Jabatan politik ini kan kayak wali kota dan wakil wali kota ini kan dia jabatan politik. Seharusnya dia nggak punya waktu libur, dia nggak punya waktu cuti seharusnya. Makanya seharusnya tanggal berapapun kita mau aksi, seharusnya kan itu bisa disamperin lah gitu. Iya. Oh, itu tanggal berapa sih? Tanggal 26. Oh, 26. 26 gitu. Itu masih hari cuti Cuti bersama. bersama. Oh. Nah dari situlah pada akhirnya kita punya pemikiran yang sama, kita mau ngangkutin sampah tapi kita nggak tahu mau dibuang kemana. Terus akhirnya yaudah kita buang di Wali Kota. Berarti Gitu, Mas. aksi pembuangan unjuk rasa sekaligus buang sampah di kantor wali kota itu bukan di setting dari awal. Bukan Mas. Oh. Itu gara-gara obrolan gak sengaja di warung kopi aja. Oh, gitu. Betul. Tapi tetap kita siapkan naskah akademiknya karena kita mempersiapkan audiensi kan sebenarnya. Kita siapkan naskah akademiknya, kita siapkan term of reference-nya, dari mana kenapa sampah ini menjadi berbahaya segala macam. Tapi ini menjadi satu langkah organik yang pikir kami ini harusnya dari kemarin warga juga berani, tapi perbedaannya mahasiswa ini kan dia punya sedikit kekebalan terhadap hukum.
dalam menyuarakan aspirasi dan pendapat. Gitu sih Mas. Nah itu kok bisa masuk itu? Karena nggak ada yang jaga Mas. Kan ada gerbangnya. Betul, dan itu nggak ditutup. Oh. Saat kita masuk, yang satpamnya pun cuman ngeliat, terus kita masuk, udah gitu aja Mas. Dia nggak coba ini menghalangi. Awalnya mencoba Tahu nggak menghalangi. kalau itu orang Mas dan teman-teman Oh, BUMJ tahu? Jadi saat awalnya ada yang nanya, ini mau ngapain? Kita mau buang sampah di Pemkot Tangsel gitu. Kenapa? Ya suka-suka kami, orang kami mahasiswa kok. Pemkot Tangselnya nggak pernah hadir juga dalam membahas terkait aspirasi rakyat. Pada akhirnya, oh ya udah mereka cuma nontonin aja dari yang Iya. satpamnya mungkin ya, dari satuan pengamanan di Pemkot Tangselnya, cuma nontonin pada akhirnya. Iya. Gitu. Jadi pas masuk ke dalam katakanlah halaman Pemkot itu ada yang nemuin nggak Mas? Perwakilan. Nggak ada. Karena kita pun sebenarnya nggak berharap ada yang nemuin ya Mas. Gitu, karena yang pertama kita sadar itu cuti. Yang kedua kita tahu beberapa, mungkin ini kan periode keduanya Benyamin Pilar ya Mas. Dan sedikit sekali ada masa aksi ataupun adanya demonstrasi yang benar-benar ditemui sama mereka. Jadi kita nggak berharap mereka hadir ataupun baik dari Kesbangpol dan lain sebagainya gitu. Tapi satu hal yang kami pengen, kita cuman ngasih semangat buat warga Tangsel nih, bahwasanya kalau membahas terkait lingkungan, membahas terkait polemik Tangsel, walaupun kita UMJ, kedudukan kita ada di Tangsel kok gitu. Jadi dengan hashtag yang sedang ramai hari ini kan rakyat jaga rakyat dan lain sebagainya, ini kita pengen memacu adanya spirit itu di warga Tangsel juga gitu, biar ini kan satu gambaran juga bahwasanya warga pun seharusnya jangan buang sampah sembarangan gitu, dan Pemkot harus sigap dalam membahas isu lingkungan khususnya sampah ini gitu Mas. Jadi buat yang mungkin nggak tahu ya, Wali Kota Tangsel itu adalah Pak Benyamin Dapni ya. Dapni. Dan wakilnya adalah Pak Pilar Saga. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Iqbal ya, bahwa ternyata selama ini memang keinginan untuk menemui massa aksi itu sangat jarang berarti. Sangat jarang. Sebelumnya udah pernah aksi mungkin di isu yang lain atau? Awalnya mungkin ini Mas, kalau Mas ingat pernah ada data terkait APBD Tangsel yang sekitar 7 triliun atau 700 triliun yang memang itu keluar, dan banyak sekali hal-hal yang sifatnya seremonial. Tapi anggarannya itu lebih besar daripada misalkan perbaikan jalan, pengalokasian pengolahan sampah dan lain sebagainya. Misalkan untuk ATK saja, Tangsel itu menghabiskan kurang lebih 3 miliar. Untuk ATK doang 1 tahun ya? Kan ini kan nggak relevan buat kita gitu. 3 miliar banyak sekali gitu. Sedangkan kalau ini dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat kan kayaknya ini bisa lebih baik gitu. Nah kemarin kita sempat coba ajukan surat audiensi ke Pak Benyamin. Dan pada akhirnya kita kekeh. Kenapa kekeh? Karena kita percaya bahwasanya dalam satu tubuh eksekutif yang bisa mengambil keputusan itu adalah pimpinan tertingginya. Karena dalam Pemkot ini yang bisa mengambil keputusan itu Pak Benyamin. Jadi kita pengen audiensi dengan Pak Benyamin. Itu bahwasanya perlu ada efisiensi anggaran untuk hal-hal yang sifatnya seremonial pada saat itu. Tapi dari Pemkotnya sendiri hanya mampu untuk coba kalau ketemu Pak Wakil, Pak Pilar Saga. Pak Pilar Saga. Sebenarnya kita nggak ada masalah dengan Pak Pilar. Pak Pilar ini orang yang menurut kami dia masih sering datang pada kegiatan-kegiatan mahasiswa, masih bisa diajak diskusi. Tapi kita kehilangan sosok daripada wali kota. Poinnya adalah di situ. Kita kehilangan sosok wali kota. Jadi pada saat itu kita bersikeras untuk kita nih mau memberikan nama baik buat wali kota kalau dia mampu untuk memenuhi keinginan kami. Gitu kan, ini kan jadi satu win-win solution. Hari ini kalau mas-mas bisa lihat bahwasanya di Instagram di beberapa postingan terkait yang viral itu lah yang kemarin kami banyak sekali yang mengutip emangnya Tangsel punya wali kota ya? Emangnya Tangsel punya wali kota. Jadi ini kan satu gambaran bahwasanya eksistensi daripada Pemkot ini sangat minim. Gitu. Bahkan impact daripada adanya wali kota dan wakil wali kota ini nggak terasa di grassroots. Itu Mas.
Nah, mungkin saya ke Pak Akbar ini. Pak, melihat respon dari mahasiswa kan udah bergerak nih untuk menyuarakan soal sampah. Mungkin kalau dari pandangan warga ini positif karena kan aksinya itu mungkin ada yang bingung atau ngelihat itu sebagai kok provokatif, kira-kira begitu. Nah, ini menurut Pak Akbar gimana ini? Ya, sebagai warga yang sekaligus mantan mahasiswa ya. Beliau ini aktivis juga. Ya, mendukung saja mahasiswa protes ke Bapak Wali Kota dalam kapasitas beliau yang digugat Iya. kehadirannya pada setiap momen-momen persoalan yang ada di Tangsel, gitu kan. Seingat saya Pak Benyamin itu sangat peduli pada persoalan sampai datang ke warga itu ketika penutupan jalan Puspiktek arah ke Gunung Sindur. Wah, itu dia sampai ke warga ikut protes juga kan, enggak setuju kalau BRIN menutup jalan itu. Saya kira itu saya menilainya beliau melihat itu lebih penting daripada persoalan sampah. Sedangkan mahasiswa menilainya itu mungkin sampah lebih penting. Yang seharusnya beliau, Bapak Benyamin Daphni, harusnya hadir di dalam persoalan ini gitu ya. Sebagai warga juga melihat persoalan sampah ini kan masalah klasik. Di Tangsel ini masalah klasik ya. Tangsel itu lahir sejak tahun 2008 kalau nggak salah ya. 2010 mungkin definitif baru official resmi gitu ya. Punya wali kota namanya Bu Airin. Saya masuk Tangsel ini 2012. Ya. Official sebagai warga berKTP Tangsel itu sekitar 7 tahun yang lalu gitu ya. Tapi kalau de facto-nya sudah sejak 2012 saya tinggal di sini. Jadi persoalan sampah ini beberapa kali terjadi, muncul ya di Tangsel itu kan ya. Dan sebenarnya masalah sampah yang klasik di Tangsel ini itu juga masalah yang lain juga. Di daerah lain juga sama. Hari ini hari Rebo ya. Senin kemarin, nah tuh lihat aja di Bekasi ada juga soal sampah juga, ya kan ya. Jadi persoalan sampah adalah persoalan masing-masing individu sebenarnya. Cuman sebagai pamong, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, mungkin bahkan sampai kementerian ya, itu harusnya punya grand design yang detail mengenai persoalan buang sampah ini harus bagaimana gitu kan ya. Ini kan semua dari ujung mana ke ujung mana kan ada persoalan sampah, Pak. Kenapa sih muncul Pandawara Group? Loh, itu bukan negaranya yang salah, itu bukan hanya government-nya yang salah, kitanya juga salah. Kenapa ada banjir? Emang banjir persoalan wali kota dan gubernur yang nggak beres? Ya enggak lah, salah satunya juga warganya buang sampah Ke sungai. Saya ingin tanya nih, Mas, kemarin mungut sampah di mana sampahnya yang dipungut? Dari sepanjang Jalan Pasar Ciputat. Oh, Masan Ciputat. Ya. Oh, yang sudah ditumpuk-tumpuk itu ya? Betul. Nah, yang ditumpuk-tumpuk. Gitu. Sebenarnya kalau mungut di sungai juga dapat kan? Begitu kan ya? Nah, jadi persoalan sampah ini persoalan yang butuh desain yang panjang, roadmap yang panjang, nafas yang panjang juga untuk menyelesaikannya, begitu ya. Saya juga sebagai warga sebenarnya juga pesimis ya. Kalau saya ditanya gagasanmu apa? Gagasanku ya sama orang Tangsel mungkin. Ya nyari tempat untuk buang sampah. Sekarang Cipecang ditutup. Wali kota salah nggak? Kok nggak nyari tempat yang baru dan sebagainya? Ini nggak sepenuhnya juga salah. Susah loh Pak nyari tempat untuk buang sampah kalau Cipecang ditutup. Betul. Yang perlu dipersoalkan juga sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup tuh. Kementerian Lingkungan Hidup, wah ini tidak sesuai dengan pokoknya tutup. Nah, terus kementerian mikirin nggak warga Tangsel buangnya di mana? Ya kan? Nah, saya sendiri tidak ada persoalan sampah. Karena apa?
karena tukang sampah saya nyogok orang Bogor gitu kan ya. Betul. Nah, ya kan Betul, ya. betul. Nah, yang tukang sampah saya ini kan kira-kira yang modelan kayak tukang sampah saya ini di Tangsel ini kan banyak. Sehingga dia tidak menghadapi persoalan sampah. Karena apa? Karena sampahnya bisa dibuang di tempat lain di luar Cipecang Tangsel. Kok bisa? Ya nyogok, ya nyuap. Masalah nggak? Nah itu monggo silakan. Ini masalah ya kan ya. Sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan, hanya membuang masalah dari Cipecang ke tempat lain. Betul. Nah ini kan menjadi kebingungan juga kalau saya menyelami pikiran Benyamin Daphni gitu ya, kira-kira begitu. Ya salah sendiri jadi wali kota. Kan berani dia jadi wali kota ya kan ya. Betul. Ya berani harus bertanggung jawab begitu kan ya. Apa ditutup saja Tangsel ini gitu kan ya, kan enggak mungkin juga begitu kan ya. Jadi jangan mau enaknya tapi nggak mau apa sampahnya gitu kan. Gitu. Nah, Tapi kan ini gini Pak, tadi kan kalau memang persoalannya adalah overload TPA Cipecang Tangsel, iya. kalau saya menyelami pikirannya Benyamin Daphni, harusnya kan juga dia sudah mikir bahwa sampah di Tangsel ini per harinya itu 1.000 ton, kira-kira 1.000 ton per hari. Iya. Nah, kok apa nggak pernah mikir gitu bahwa Tangsel hanya punya satu TPA Cipecang Tangsel utama gitu? Ya kurang gede aja. Ya gitu. Jadi mencari tempat saya yakin susah ya Pak ya. Apalagi Tangsel kecil. Kalau hanya tempat itu hanya ada di Tangsel pilihannya, kan bingung juga di mana lagi begitu kan ya. Ya ruang-ruang kosong yang lahan yang untuk ditempati sampah itu kan tidak mudah Pak. Mungkin secara persyaratannya memenuhi, bergolak lah warganya, nantinya protes nggak mau dijadiin tempat sampah karena macam-macam ininya. Coba di Bantar Gebang gitu, ya kan, lingkungan kan pasti menjadi kurang sedap kan. Betul. Nah itu tidak mudah memang begitu kan ya. Makanya tantangan lah buat Pemkot Tangsel itu untuk mencari solusi dan mengeksekusinya. Iya. Ya kan ya. Yang dipersoalkan teman-teman mahasiswa seperti Mas Iqbal ini kan kehadiran. Kan kelihatannya gregetan, kan kelihatannya kok nggak gerak sama sekali gitu kan. Kita juga nggak tahu loh sampah kita itu mau diurusin bagaimana. Ada nggak sosialisasi dari Pak Benyamin Daphni sampai kemudian ke kelurahan, sampai ke Pak RT, Pak RW begitu sebenarnya, sehingga kemudian kita dengar oh ini begitu kan. Saya juga warga yang aktif di pengurus lingkungan ya kan. Saya bukan pengurus tapi aktif di kepengurusannya begitu. Nggak lihat tuh apa sih guidance, petunjuk ini soal sampah ini piye gitu kan ya. Adanya kan diem-diem saja. Ya kan ya, dia tahu itu, Bapak Benyamin Daphni itu tahu sebagian kecil atau mungkin sebagian besar sampah di warganya yang tidak ada persoalan itu pasti lari ke daerah lain. Yang daerah lain pun juga tahu pasti ini luberan dari Tangsel, tahu, tapi diem saja. Karena apa? Karena kalau dia melarang berarti dia memutus penghasilan warga dia yang jadi oknum untuk menghalangi penghasilan dari warganya yang jadi oknum untuk menerima sampah Tangsel. Pasti begitu. Jadi ini kayak Pak, apa namanya? Lingkaran setan. Gitu. Jadi itu minimal ya apalah solusinya gitu kan ya. Tapi memang betul apa yang disampaikan Pak Akbar tadi ya, bahwa memang ini kan problem sampah, penumpukan sampah di Tangsel ini, Mas Iqbal, kan kayaknya udah hampir 3 minggu lebih ya. Dari awal Desember mulai naik. Iya. Nah, itu kan maksudnya apa tidak pemerintah kota itu nggak mikirin selama 3 minggu itu ya sampah akan terus ada gitu. Betul. Gini sih Mas, sebenarnya ini kemarin saya sempat main ke daerah Serpong, karena Cipecang ini kan di daerah-daerah Serpong kan. Iya. Sebenarnya kalau mau dikatakan Cipecang ini overload, gitu. Seharusnya muatan harian Cipecang itu adalah 100 ton. Tapi per hari ini Cipecang itu udah menampung kurang lebih 300 sampai 500 ton Setiap hari. setiap hari. Yang menjadi permasalahan kami adalah sebenarnya berbicara
Cipecang ini adalah satu-satunya TPA pun kayaknya agak keliru deh. Soalnya warga Serpong sendiri taunya Cipecang ini adalah tempat pembuangan sementara akhir. Jadi dulunya Cipecang ini untuk drop, untuk nantinya dibuang ke daerah Jati mana ya TPA-nya ya. Jadi bening. saya kurang ingat ya Mas ya lokasi pastinya, tapi dulu itu diubah pada akhirnya di Perpres 103 di bulan September bahwasanya TPA yang saya maksudkan itu nanti saya cari deh, saya lupa itu. Dia itu seharusnya hanya menampung dari Tangerang Kabupaten aja. Jadi sebelumnya itu TPA tersebut menampung Tangerang Raya, sampah dari Tangerang Raya. Kabupaten, kota, dan kota Tangsel. Betul. Oh iya. Nah, terus diputus di bulan September sehingga di Cipecang itu dianggap menjadi TPA yang padahal dia hanya sementara seharusnya. Harusnya sementara. Untuk- Akhirnya jadi akhir. Untuk kapasitasnya ya, untuk kapasitasnya dia harusnya sementara. Iya. Tapi karena yang di sana ditutup, Cipecang satu-satunya TPS yang ada di Tangerang Raya. Tangerang Selatan, Oh, Tangerang Selatan. Kota Tangsel, pada akhirnya dijadikan bulan akhir. Oh, Gitu. Jadi kalau melihat reaksi daripada Benyamin maupun Pilar, sebenarnya kemarin ada artikel bahasanya udah bekerja sama dengan Serang dan Cilengsi, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Cilengsi Kabupaten Bogor. Saya juga baca itu. Iya kan? Tapi dikatakan juga bahwasanya Kabupaten Cilengsi ini nggak mampu juga kalau mintanya kan 500 ton per hari. Per hari. Tapi dari Cilengsi ini cuma mampu 100 ton katanya. Iya. Segala macam. Dan pikir saya ini nggak solutif. Karena pada akhirnya nggak menimbulkan kemandirian masyarakat. Kita lebih pengen masyarakat ini lebih aware terhadap sampah. Makanya seharusnya kan TPS 3R ini bisa dimasifkan di misalkan Kecamatan Ciputa Timur ada yang memang besar gitu ya. Atau Pamulang Raya dibuat TPS-nya. Tapi TPS ini harus produktif. Dalam artian TPS 3R, dia tempat pembuangan sampah yang bisa menghasilkan. 3R ini kan reuse, recycle, dan apa satu lagi? Reuse, recycle, dan astagfirullahaladzim, agak lupa nih Mas. Tapi intinya untuk menghasilkan satu hal yang bermanfaat. Di Depok sendiri sebenarnya udah ada tuh TPS 3R. Alatnya udah disiapkan, misalkan dari sampah-sampah plastik bisa dibuat jadi paving block. Jadi paving block. Iya. Tapi warganya yang belum mau. Yang padahal ini bisa menjadi sarana perputaran ekonomi di Tangsel. Maksudnya warganya nggak mau itu menggunakan paving block dari sampah itu. Nggak mau yang menjadi pengelolanya, Mas. Jadi kita tuh pengennya kalau ada TPS 3R, masyarakat situ yang berkontribusi dalam pengelolaan TPS-nya. Ini kan jadi satu solusi ekonomi dan satu solusi lingkungan, pikir saya. Sampahnya bisa teratasi, bisa kita daur ulang, bisa misalkan sampah organiknya bisa kita jadikan gas metana untuk memasak dan lain sebagainya, atau sampah organiknya bisa dijadikan pupuk ataupun kompos dan lain sebagainya untuk dijual keluar. Karena kan di Tangsel ini kan sedikit ya perkebunan, jadi bisa kita jual keluar. Lalu untuk sampah-sampah anorganik bisa kita buat daur ulang menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat, dan ini bisa menjadi sarana pemasukan Tangsel itu sendiri. Seharusnya kan ini menjadi lebih produktif. Walaupun benar mencari lahan itu nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kan itu yang jadi masalah, Mas. Yang jadi masalah kita adalah udah sejauh mana analisis yang dilakukan sama Pemkot. Karena nggak pernah ada transparansi membahas itu. Gitu. Jadi kalau dari pengamatan mahasiswa, teman-teman Mas Iqbal, jadi sebenarnya permasalahan sampah di Tangsel ini apakah cuma di hulu, di tengah, atau di hilir, atau bahkan semuanya gitu? Kalau Tangsel ini kalau kita lihat ya Mas ya, ini udah semrawut, benar-benar semrawut. Karena kalau dari hulu, kayaknya kemarin baru ada yang nge-blow up juga bahwasanya dana pengelolaan sampah ini ternyata dikorupsi. Terus kemarin di Tangsel, Pemkot Tangsel, di DLH Tangsel, gitu. Ada yang udah dijadikan tersangka kan 4 orang. Terus kemarin waktu saya ke Serpong, katanya insentif untuk kawan-kawan yang mungut sampah petugas kebersihannya itu kayaknya
dianggap masih kurang gitu, dengan kurang layak lah. kurang layak gitu. Sedangkan di atasannya mandornya itu kayaknya ketimpangannya sangat jauh. Sebenarnya dari kawan-kawan petugas ini nggak jadi masalah kalau ada perbedaan, tapi jangan terlalu timpang gitu. Bahkan itu yang menjadikan ini salah satu tadi mungkin berbicara suap, selain dari sampah Tangsel keluar, banyak juga Mas dari sampah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang itu yang masuk ke Tangsel. Oh gitu. Tangsel. Jadi petugas-petugas betul, petugas-petugas kebersihannya ini Biasa. banyak juga yang ngambilin dari luar. Misalkan satu rumah 50.000 kan, Iya. 10 rumah udah 500.000 sekali ngambil. Karena tadi permasalahan upahnya yang kurang, dia ngambil pemasukan tambahan dia ke Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. Atau mungkin petugas sampahnya itu lokasi tempat tinggalnya mungkin apa istilahnya? Berdampingan, Betul. lebih dekat ke TPA Cipecang kira-kira begitulah Betul. daripada Jadi- ke Seharusnya dia memang penugasannya di Cipecang. Iya. Tapi karena di Serpong ini agak dekat juga kan dengan Gunung Sindur dekat dia kan, ke daerah Kabupaten Tangerang dia dekat. Jadi dia kerjasama sama orang-orang di sana. Kalau tadi bahasanya suap, kalau ini bahasanya gratifikasi nih mungkin ya. Gitu kan, sama aja gitu. Jadi mereka datang ke rumah-rumah misalkan 50.000 satu bulan dan diangkutin sampahnya dibawa ke Tangerang Selatan. Iya. Ini juga jadi salah satu concern yang kok nggak kelihatan sama Pemkot. Kok nggak kelihatan sama Pemkot. Selain dari sampah dari dalam keluar, banyak juga yang dari luar ke dalam. Gitu Mas. jadi kompleks sekali permasalahannya. Kompleks sekali. Jadi kalau ditanyakan masalahnya ada di hulu, di tengah atau di hilir, masalahnya dari semuanya. Baik dari kesadaran masyarakatnya kita masih minim. Iya. Warga Tangsel ini kan maaf ya mungkin agak sedikit FOMO lihat oh ini ada sampah berarti boleh buang sampah di sini, buang sampah mereka di situ. Pada akhirnya nggak memberikan edukasi juga. Pemerintahnya juga nggak mampu memberikan edukasi kepada warganya. Dan warganya dengan kondisi yang udah semrawut berbicara sampah ini udah nggak mau juga diedukasi karena nggak pernah ada solusi konkret dari pemerintahnya. Jadi warganya itu udah kayak apatis lah katakan ya. Iya. Skeptis gitu ngelihat Betul. paling tidak ada ini solusi dari pemerintah gitu. Mau diedukasi segala macam, mau disosialisasi gitu. Betul. Nah, Pak Akbar, kan sekarang ini kan lagi ada solusi untuk orang-orang yang ada di sekitar TPA Cipecang Tangsel itu. Kalau dulu kan katanya cuma dikasih 50.000 per tahun. Kalau sekarang per bulan tuh dana kompensasi. Nah ini gimana menurut Pak Akbar? Dana kompensasi untuk orang sekitar Cipecang. Cipecang, sekitar 2.000 kakak. 2.000 kakak. Dapat berapa lupa saya? 250.000 per bulan. Dulu per tahun. Ya kecil sih itu. Itu sekali. 250 per bulan tuh kecil ya. 250.000 per bulan dengan risiko penyakit itu. Betul. Ya sebenarnya nggak perlu ada dana kompensasi ya. Yang ada mereka harusnya memang itu harus steril ya. Seharusnya ini pikiran saya yang awam gitu ya. Steril tuh maksudnya nggak ada. Ya nggak ada kehidupan di sekitar itu ya kan, jauh lah, harus radius berapa minimal begitu ya. Ini kan menandakan kalau tempat pembuangan sampah itu memang tidak mempertimbangkan misalkan secara geografis harus jauh dari perumahan pemukiman ya seperti begitu. Tapi itu nggak hanya Pemkot saja yang mengabaikan itu ya, warga-warga juga sama lah begitu kan. Di sini kan ada itu tempat pembuangan akhir yang partikelir ya. Partikelir itu ya ada lahan kosong buat sampah begitu kan ya. Nek dari pandangan mata begitu ya, itu kan Kabupaten Tangerang mungkin jauh lebih buruk dibanding Tangsel ya. Saya bisa menggaransi itu ya. Di Kabupaten Tangerang itu kan, nah Kabupaten Tangerang maksudnya luas sih ya, luas kan dari mana itu daerah Jayanti atau apa lupa saya, yang berbatasan dengan Serang sana itu kan ya. Itu kan banyak itu sampah-sampah di pinggir jalan, sampai ditulisin jangan buang sampah di sini, rentan lah. Di Tangsel juga sama sih, cuman karena skupnya lebih kecil jadi kelihatannya kayak lebih beres aja begitu kan ya. Kan banyak sebenarnya kan banyak yang menilai atau bercandaan itu kan ya, sebenarnya wali kota Tangsel ini kan cuma ngurus berapa daerah saja kan sebenarnya. Bintaro rasa diurus, itu diurus sama swasta gitu kan ya. BSD juga. Sinarmas juga BSD gitu ya. Paling urusnya Ciputat, Pamulang, apa lagi Mas? Udah itu sih. Cuman 2 ini saja katanya yang diurus kan ya. Nah, sebenarnya
saya menghubungkan dengan ini ya, menghubungkan dengan apa namanya itu anggaran yang tidak terpakai yang kemudian kemarin dikritik oleh Bapak Menteri Keuangan ya, Pak Purbaya dan sebagainya. Gini. Inti ekonomi itu kan uang berputar. Betul. Yang mendorong itu adalah pemerintah. Ya kan, yang mendorong itu adalah belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah ini kalau kamu bingung ya, kalau negara pemerintah seperti DPRD maupun Pemkotnya, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Wakil Bupati atau Pak Wakil Wali Kota bingung membelanjakan, udah nggak usah banyak mikir skenario, belanjakan saja untuk biayai orang-orang ini. Sing jadi tukang sampah, dinaikin aja gajinya. Ya kan? Suruh aja, itu kan uang berputar. Iya. Dan kalau Anda ngasih uang negara APBD kepada orang kecil ini ya, orang tukang sampah itu tidak akan menyimpan uang gajinya yang Anda kasih itu di Bank Singapura. Betul. Ya kan, paling nakal paling buat beli apalah begitu ya, atau buat kawin lagi gitu kan. Kira-kira begitu kalau uangnya banyak. Kira-kira begitu. Betul. Ya kan? Mungkin ngabisin di Bali gitu. Nggak mungkin juga ngabisin di Bali, pasti dibelanjakan ke nasi uduk, Iya. dibelanjakan ke Indomaret, muter duitnya, Pak. Iya. Coba lihat, ada sampah berserakan begitu. Suruh aja influencer freelance gitu kan ya. Digaji UMR Tangsel kan ya, rugi nggak? Nggak rugi kok. Bansos Anda pasti kurang. Tapi warga Anda dapat gaji. Dari mana? Dari uang APBD yang tidak terserap itu. Kan bingung, mau taruhnya di mana? Di mana katanya aku berbahaya? Ditaruh di SBN. Iya. Ya kan? Di deposito. Oh, dikira uang kayak gitu tuh berkah. Enggak lah begitu kan, bukan berkah dalam artian agama ya, enggak itu kan. Kalau bingung itu suruh aja. Iya. Sampah di sungai, suruh aja itu orang bersihin. Kan uangnya berputar juga itu kan. Betul. Nah, ini mungkin Mas Iqbal ya sebagai orang yang mungkin gercep untuk melakukan unjuk rasa, untuk melakukan protes begitu ya. Saya nitip Mas ya. Ya. Siap, Mas. Ya nitip, Pak Wali Kota memang punya power gitu kan. Tapi kalau Anda menembak di situnya, dia akan ngeles. Ngelesnya lah, ini kan anggaran sudah diputuskan di DPRD. Sikat juga DPRD-nya gitu ya. Ketika musrembang itu kasih masukan tuh. Harusnya mahasiswa nyerbu ada musrembang anggota-anggota DPRD di mana? Situ usul ya kan ya. Udah rekrut saja. Apa itu tukang sampah yang orang-orang tukang parkir nggak jelas ini ya kan ya. Yang itu tukang parkir kan banyak di Tangsel ini. Iya, betul, Pak Oga ya kan ya. Yang jadi beban siapa? Warga. Kita warga ya kan ya. Nggak ngasih nanti berantem ya kan. Itu kamu gaji aja itu mereka nggak rugi kok. Kalau mereka punya gaji ya kan ya. Saya yakin itu kalau mereka dapat gaji upah dari Pemkot ya, ndak lari ke Bank Singapura. Yakin itu. Uangnya juga akan muter, pertumbuhan juga akan muter. Bansos Anda mungkin berkurang karena mereka dapat upah. Kalau enggak, udah mereka maksa minta uang ke warganya dengan tarif parkir lah, tarif Pak Oga lah, ya kan? Nah, terus ya jadi kompensasi tadi itu sebenarnya ya kurang gedein aja begitu loh maksud saya. Belanjain aja buat masyarakat begitu kan, kalau belanja pemerintah kan harus tinggi. Betul. Jadi kalau kita sebagai warga hemat bener. Tapi kalau Pemkot yang hemat bego namanya gitu kan ya. Karena kalau Pemkot hemat, ekonomi nggak berputar begitu kan. Nah, ini ada masalah sampah. Iya. Udah optimalisasi aja anggaran di situ kan ya. Beli sekarang ini kayak saya punya lingkungan ya. Cuman 80 KK ya kan ya. Ada IPL setiap bulan. Ya kan? Udah terkumpul uangnya 7 juta. Itu saya ngasih prinsip. Jangan pernah bangga dengan saldo uang RT yang tinggi. Nggak boleh begitu. Buat apa? Belanjakan gitu kan ya. Apa akhirnya? Ada orang rumah yang sudah sampahnya rusak, jelek, itu ganti saja. Dengan itu kan ya. Kalau nanti uangnya habis, ya tinggal ngomong ke warga. Ngolek lagi kan beres begitu. Betul. Ngapain banyak-banyakin saldo? Kan negara juga sama. Kas Tangsel kosong, nggak mungkin Prabowo diam Pak. Kan ya. Dikasih lah begitu kan. Pasti berputar, nggak mungkin ada saldo berkurang. Kecuali orang yang menyembunyikan hidden agenda. Wah gitu. Gitu. Jadi kompensasi itu kalau kembali soal sampah kurang gede. kurang gede ya. Ya, kurang gede, banyakin orang nganggur di Tangsel ini di apa namanya Mas? Di empowerment, diberdayakan untuk jadi tukang sampah biar Tangsel itu apa namanya lebih indah, lebih bersih begitu loh.
Dan mungkin kalau kayak gitu, Pandawara mungkin banyak itu di Nah, Pandawara Iya. mungkin begitu. Mungkin bisa dimulai dari ganti wali kota. Ganti wali kota maksudnya. Anu pilkada besok. Oh, Kan udah pilkada. 2 kali, Pak. Kan ya. Jiper juga saya. Nah, ini kan ada solusi baru katanya dari Pemkot Tangsel. Mangkal menggandeng pemerintah Kabupaten Bogor sama pemerintah Serang. Iya. Nah, ini gimana menurut Pak Akbar? Apakah Ya, kalau- ini solusi? Ya kalau Bogornya mau, alhamdulillah. Serangnya mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau, ya pikirin lagi. Udah itu aja. Kalau yang tadi Mas Iqbal ngomong soal pemberdayaan dan sebagainya, sampah dikelola dan sebagainya, itu kan jangka panjang ya. Betul. Idealnya memang begitu, gitu. Idealnya begitu kan ya. Nah, cuman ya lagi-lagi akan dikembalikan ke kita gitu kan ya. Ini Pak Mas Iqbal nih, ini bentar lagi kan lulus nih. Mau jadi tukang sampah? Mau jadi pekerja yang tadi untuk ngelola sampah? Pandawara mungkin. Gitu kan. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin bisa Iya. mau menerima itu. Jadi makanya urusan sampah seperti sebelum-sebelumnya saya menyampaikan jangan dianggap kotor. Betul. Ya kan, profesor di Jerman itu bisa menghargai tukang sampah karena dia menilai saya tidak mungkin bisa menjalani profesi itu gitu kan, kepekerjaan itu, makanya dia menghormati tukang sampah. Kalau di sini kan enggak. Tukang sampah kan ya tadi orang-orang itu persoalannya banyak loh, tukang sampah itu persoalan psikologis, persoalan ekonominya banyak begitu kan ya. Udah warganya buang sampah sembarangan, yang jadi tukang sampah itu yang mau-mau aja, itu pun nanti uangnya sorry ya, bisa aja dibuat judi, bisa juga buat mabok begitu kan, akhirnya uang untuk ngangkutin sampah yang ke tempat pengolahan akhir nggak ada, akhirnya apa? Kasbon, kan ya, kasbon begitu. Banyak Pak persoalannya, karena apa ya? Kita nggak pernah bisa membidik sampai pada akar persoalannya, menyelesaikan sampai pada akar persoalannya. Ini soal apa yang laten ya, berlarut-larut menjadi laten. Ini bisa jadi bom waktu. Kalau sekarang nggak meledak di Tangsel, mungkin nanti meledak di tempat lain. Begitu. Nanti juga Bantar Gebang kalau udah penuh, Iya, betul. Jakarta yang kan kesusahan. Kan juga pernah Jakarta sampahnya nggak diangkut, Iya. ya kan? Sama juga begitu. jalan-jalan. Bandung itu bentar lagi. Betul. Jogja yang kota pendidikan, jangan dikira ya kan ya. Coba aja lihat tempat pembuangan akhir di Piyungan Jogja sana itu. Wah, di Piyungan. Ya itu sama saja, semua punya persoalan yang akan bisa meledak kapanpun. Ya maka solusi jangka panjang ini yang tadi kata Mas Iqbal juga harus dieksekusi segera. Pengelolaan sampah, ya minimal kita ngerem lah pembuangan sampah, kita recycle, yang reuse tadi itu ya kan ya. Sekarang kayak Indonesia ini kayak di tanda kutip dikutuk ya. Dulu nggak boleh sampah plastik, disuruh pakai kantong plastik ya, sorry. Iya. Kantong yang bisa dipakai gitu kan ya, goodie bag atau apa begitu. Ya ternyata kita nggak terbiasa ya Pak ya. Ya kan, begitu pindah belanja lagi, lupa ketinggalan di rumah begitu kan ya. Beli lagi, mahal sekarang ya. Mahal lagi begitu. Nah kayak begitu, belum kebiasaan. Maka kalau mau nyicilnya pertama kali, ya dari kurikulum sekolah lah. Anak kecil, generasi mungkin anak saya atau mungkin adiknya Mas Iqbal ini jangan berperilaku seperti sejak kecil itu sudah harus dididik untuk ya, tidak banyak membuang sampah gitu ya. Iya. Mengolah sampah yang ini organik menjadi pupuk kompos. Ada ilmunya, cuman kita nggak bisa mengeksekusi saja menurut aku. Gitu. Jadi solusinya jangka panjang itu sudah harus dipikirkan. Betul. Tapi selama ini yang Mas Iqbal dengar dari mungkin pemerintah atau ada nggak sih yang sudah dipikirkan oleh Pemkot soal solusi jangka panjang? Karena ini Mas ya, berbicara meaningful participation di Tangsel ini kan rendah juga sebenarnya. Bahkan kita juga nggak tahu nih langkah yang diambil sama Pemkot Tangsel untuk menggandeng Kabupaten Bogor sama Serang ini sebenarnya ini langkah yang baik atau enggak. Karena kalau kayak begitu, Tangsel pada akhirnya nggak menjadi kota mandiri. Dia pada akhirnya akan terus membutuhkan bantuan dari wilayah-wilayah sekitarnya. Yang itu APBD yang digunakan pada akhirnya nggak produktif. Kalau tadi saya setuju lah bahasanya mending naikin upah pekerja. Bekerja. Karena
Yang menjadi permasalahan di Indonesia ini adalah banyak dana-dana yang goib gitu. Dana-dana yang goib misalkan turun dianggapnya dipakai padahal ada di bank Singapura kan gitu. Kurang lebih. Ya bener kalau orang-orang maaf misalkan pekerja-pekerja di grassroots kayak misalkan yang petugas kebersihan dan lain sebagainya, nggak mungkin mereka tiba-tiba foya-foya ke Malaysia ke Singapura kan nggak mungkin mas. Pada akhirnya roda ekonomi berputar. Kalau hari ini misalkan pembuangannya ke Kabupaten Bogor ataupun ke Serang, akan ada biaya transport lagi, akan ada biaya pemeliharaan aparatur, kayak anggaplah mobil sampahnya dan lain sebagainya. Kan ini pada akhirnya nggak produktif dan itu nggak memberikan impact besar terhadap Tangsel selain sampahnya diangkut. Pada akhirnya nggak ada edukasi juga. Iya. Ini hanya sekedar memindahkan masalah aja. Betul, gitu ya? ini hanya memindahkan aja. Ini hanya solusi sementara aja gitu. Bisa dikatakan solusi, tapi lalu kalau misalkan 5 tahun, 10 tahun ke depan terjadi lagi, masa caranya mau sama? Berarti kan ada satu ketidakkompetenan Pemkot Tangsel dalam mengevaluasi permasalahannya sendiri. Kalau cara yang diambil masih sama juga kan mas. Seharusnya kan ada improve dia kan. Ada kenaikan bahwasanya awalnya kita butuh kabupaten lain, kita butuh daerah lain untuk permasalahan pribadi kita. Kedepannya berarti kita harus udah bisa mandiri menyelesaikan permasalahan ini. Walaupun benar tadi permasalahan sampah ini dia general. Seluruh Indonesia punya masalah ini. Bahkan gak di Indonesia aja. Perancis sekalipun yang katanya kota surganya turis, di gorong-gorongnya banyak sampah kok. Di sudut-sudut kotanya banyak sampah kok. Tapi kan nggak, maksudnya yang menjadi concern kita hari ini adalah. Tapi sorry. Tapi kan Prancis pemerintahnya nggak pernah nutup sampah pakai terpal. Betul, gitu. nggak disemprot pewangi doang gitu. Dan Emang itu bener ya? Disemprot pewangi itu? bener. Oh iya. Pada akhirnya Konyol. sampahnya nggak kecium. Bener, bau sampahnya nggak kecium. Tapi saat diangkat kan air rembesan sampah itu mas, itu kan yang baunya Dan sangat-sangat penyakit. mengganggu dan penyakit. Cipecang sendiri, anak-anak di daerah sana mas, udah banyak yang kena penyakit aspa, penyakit-penyakit ISPA. ISPA, terus berbicara pencernaan, banyak juga yang terindikasi stunting dan lain sebagainya karena sampah itu. Dampak lingkungan, dampak ekologis ini. Gitu. Jadi kalau dikatakan pemerintah udah mikirin solusinya atau belum, seharusnya saya bisa bilang di periodisasi keduanya ini itu belum. Karena seharusnya kan kalau memang udah ada solusinya, seharusnya pimpinan itu anggap misalkan saat saya mencalon jadi ketua BEM UMJ, Mas, kita ada uji material dulu, kita harus punya grand design, kita harus punya gagasan. Mau ngapain? Kira-kira Mau ngapain? gitu ya? Gitu. Satu periodisasi ini permasalahannya apa? Kita punya satu ilmu yang namanya analisis sosial. Kita punya ilmu yang namanya sospol, geopol, ekopol. Kan seharusnya ini yang dirancang, ini yang digunakan untuk buat satu rancangan besar. Tangsel ini mau dibuat kemana dengan visinya. Tangsel punya visi, gitu kan? Modern terus foto wali kota di Modern religius. Nah, religius. Iya bener ya? Religius. Oh ya, modern religius. Terkemuka religius. Apa? Terkemuka. Terkemuka. Oh, semangat ya. Nah, bener pada akhirnya yang terkemuka wali kotanya, fotonya ada di mana-mana. Fotonya sama Wakilnya gitu. Tapi pada akhirnya satu hal, berbicara mitigasi resiko daripada penanggulangan sampah ini mas, kalau kita lihat dari sisi partisipasi publik, kita belum menerima itu. Gitu. Pada akhirnya kayak Humas Tangsel pun yang diupload cuman kunjungan aja. Kunjungan aja ya. Gitu. Sayang sekali gitu. Media yang besar yang seharusnya menjadi sarana informasi, kita itu nggak pernah kekurangan anak muda yang malas buka sosmed kok. Nah, itu poin menarik itu. Ya kan? Sebenarnya anak-anak muda ini kan kita bisa bilang anggap satu hari itu 24 jam. Saya yakin anak muda sekarang 10 jamnya dipakai buat sosmedan. Termasuk saya maksudnya. Screen time-nya coba lihat. Lebih dari itu, entah buka Instagram segala macam. Screen time aja lo ya. jangan yang lain-lain. Kan dari situ ketahuan Pak aplikasi apa yang harus buka ya kan ya. Screen time. Tapi kalau Instagram kita masih bisa husnuzon.
oh bisa jadi yang dilihat adalah berita. Oh. Karena sekarang kan berita di Instagram Kalau itu TikTok? lebih cepat. Oh, Berita kalau juga? saya nggak main TikTok. Oh, nggak main TikTok. Saya nggak main TikTok karena ya mungkin kurang ini aja ya. Itu yang bisa jadi satu opportunity daripada Tangsel. Seharusnya media ini menjadi ujung tombaknya hari ini, gitu. Kita tahu bahwasanya Pemkot ini nggak bisa jalan sendiri. Makanya ada warga, tadi saya setuju misalkan kalau uang RT habis, kita tinggal bilang lagi ke warga di RT sana uangnya habis, gitu. Kita harus kolekan lagi. Yang menjadi permasalahan kita ini, kita nggak pernah tahu uang kita itu dipakai untuk apa. Nah, Kalau kita tahu pajak kita, anggaplah dari rokok misalkan, atau dari kita makan, biasanya kan ada taxnya kan, ada PPN. Andai kita tahu uang itu larinya kemana, kita nggak masalah misalkan kayak New Zealand yang pajaknya itu tinggi sekali. Swiss yang ada di angka 30-an% ke atas. Dan mereka nggak mempermasalahkan itu karena fasilitasnya terasa. Hari ini misalkan, Tangsel itu transportasi umumnya apa sih? Yang benar-benar dikelola sama Pemkot. Gojek. Gojek. Kalau Jakarta dia punya Transjakarta. Jogja dia punya Trans Jogja yang memang itu nyaman. Gitu. Apalagi Jakarta punya MRT sekarang yang cepat sekali. Tangsel punya apa? MRT, Mass Rapid Tangsel. Masuk. Gitu kan? Tangsel cuman bagian ngeliatinnya aja. Oh iya ada MRT di atas, oh iya ada Transjakarta lewat. Iya, benar ya. Tangsel nggak punya angkutan umum. Iya, yang dikelola sama Pemkot kita nggak punya. Ya lu beran dari sana. Dari Jakarta. Makanya kan aglomerasi gitu loh. Saya bela ini nih. Jadi kalau dulu Mas, ini sekalian nih. Ini akan menyangkut dari ekologis. Di salah satu di kota di Seoul, di Korea, awalnya itu dia punya jalan yang besar. Dan itu traffic jam parah, macet parah. Iya. Karena semakin logikanya semakin besar jalan, orang semakin besar keinginannya untuk membeli mobil pribadi. Iya, betul. Nah, terus pada akhirnya di tahun 2012 di kota tersebut jalannya dipersempit. Oh, awalnya macet banget dong. Karena yang punya mobil pribadi kan udah banyak nih. Iya. Sedangkan jalanannya diperkecil. Tapi pada saat itu pemerintahnya itu punya satu solusi untuk gunakan transportasi umum, dan transportasi umumnya itu memang nyaman. Diperbaiki Benar-benar. Pada akhirnya orang lama-kelamaan, oh iya ada transportasi umum yang lebih nyaman. Kita juga nggak capek nyetir segala macam. Pun ini harus menjadi PR Tangsel nih, karena secara besar sebenarnya yang isu yang kita angkat ini kan bukan hanya sampah tapi berbicara lingkungan, gitu. Tata kota lah. Tata kota, ATR gitu. Pohon di Tangsel udah semakin sedikit. Rembesan air semakin kurang. Makanya kita nggak heran kalau banjir. Bener kok, banjir kita nggak bisa nyalain pemerintahnya aja, kita bisa menyalahkan warganya juga. Tapi kita bisa lihat seberapa siap daerah Tangsel ini misalkan kena curah hujan ekstrim misalkan. Dan lain sebagainya. Di Cipecang sendiri, dia kena hujan ekstrim, sampah itu bisa ngebanjirin rumah warga. Yang longsor sampah. Sampah gitu ya. Dan itu yang bikin kesehatan di daerah Cipecang itu agak terganggu. Kalau dikatakan, oke, Cipecang itu harus steril daripada sipil gitu. Dia harus pergi keluar, nggak jadi masalah. Tapi jangan sampai ini menjadi solusi akhir terus. Iya. Pada akhirnya nanti kebiasaan, nanti perluas lagi aja Cipecang, sampai akhirnya Serpong jadi Cipecang tuh. Iya. jadi tempat pembuangan sampah semua. Iya. Itu kan menjadi solusi pragmatis, solusi praktis. Oh ya udah gedein aja, nanti tinggal bayar kompensasinya. Iya. Tambah terus gitu lahannya gitu ya. Padahal yang benar kan bukan seperti itu, tapi pengelolaan yang diperbaiki. Nah, ini kan Pak Akbar, kalau kita lihat kan sebenarnya Tangsel itu tadi katanya kan hanya diurusin cuma berapa daerah aja kan. Katanya sosmed. Saya mengamini. Nah, ini kan berarti ibaratnya dengan adanya daerah perumahan kompleks yang BSD. Ya. Ini kan harusnya Tangsel tuh cara pikir pengelolaannya itu kan harusnya modern gitu. Tapi kok menurut Pak Akbar gimana ini kok cara pemikiran tata kelolanya kok soal sampah aja udah yang seperti itu diterpalin gitu.
Padahal dia sudah punya daerah yang itu modern banget gitu kan, BSD. Itu sebenarnya menunjukkan kalau stakeholder dari Pamong di Tangsel ini, mulai dari wali kotanya, mungkin anggota DPRD-nya, partai politiknya, terus apa namanya, termasuk lurah, ya, dan mungkin sampai pemerintah inti itu jarang menggelar FGD yang benar-benar bisa menggali prioritas mana persoalan yang harus dirampungkan di Tangsel. Orang bikin Tangsel itu kenapa sih? Dulu kan kita ikut kota nih, kota Tangerang. Apa sih yang dibikin? Kenapa sih dibikin kota Tangsel? Apa karena ada kritik, wah kota Tangerang nggak beres ngurusin sini? Nggak juga kan? Ini kan cuma rebutan lahan aja, APBD dibagi begitu. Dari situ aja sebenarnya udah gagal. Sebenarnya ya motivasinya begitu kan ya. Nah tapi oke lah, itu sudah terjadi. Sekarang udah ada Tangsel. Nah seharusnya mulai diperbaiki. Kalau saya boleh menyalahkan siapa yang harus bertanggung jawab ketika Tangsel menurut Mas Iqbal, menurut saya juga bisa jadi compang-camping, sengkarut, banyak persoalan itu. Siapa yang paling dipersoalkan? Saya tidak akan menuduh wali kota, tapi saya akan menuduh yang namanya partai politik. Betul. PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS, saya partai-partai pemenang lah. Golkar. Anda gagal menghadirkan pemimpin yang benar-benar bisa menyentuh persoalan. Iya Golkar, saya harus disebut tuh Golkar. Gitu ya. Harusnya dia jadi pohon Gagal beringin menghadirkan pemimpin yang benar-benar bisa menyentuh. Saya tidak peduli dengan bagaimana dia menang dengan politik uang, semuanya dua politik uang lah. Nggak usah nggak usah sok cari mungkin suci begitu ya. Semuanya begitu ya. Tapi bagaimana kalian bisa menghadirkan, partai politik ini bisa menghadirkan wali kota yang benar-benar bisa menyusun skala prioritas apa yang harus diselesaikan. Nah ini meminjam istilahnya Bapak Pramono ya, itu saya kira hal yang sebenarnya harusnya begitu, tapi karena jarang positioning dari Pak Pramono yang menyebut bahwa saya akan melanjutkan legacy dari gubernur-gubernur sebelumnya. Nah itu udah benar. Ya jangan sampai gubernur ataupun wali kota hari ini tidak peduli dengan program wali kota sebelumnya. Betul. Nah itu ego-ego yang seperti ini nih yang mulai harus dikikis. Itu harus dilatih. Kalau seorang begawan akan seperti itu, akan seperti Pak Pramono. Dimulai dari mungkin latihan di Presiden BEM mungkin ya. Gitu ya. Saya harus begini, tidak melanjutkan Presiden BEM sebelumnya gitu kan. Ganti ketua BEM, ganti program gitu. Apalagi kalau beda ekstra kampusnya, Pak. ya itu harus dimulai dari sejak dini ya, begitu tuh. Jadi nggak mungkin nanti ini penggantinya Pak Benyamin David. Pasti gantilah, Pak Benyamin David kan udah 2 kali ya. Betul. Begitu. Diganti sama Pak Pilar. Seharusnya itu meningkat. Ada keberlanjutan kepemimpinan itu harusnya meningkat begitu ya. Jadi partai politik inilah yang seharusnya jangan sekedar menang-menangan doang kayak anak kecil aja begitu kan ya. Saya kalau warganya bener-beneran ngerti politik semua ikut-ikutan tambah runyam, Pak. Maka kita sedikit ikut apatis saja. Biar apa? Biar orang partai politik itu lebih tenang mikirnya. Ya kan tidak banyak pesaingnya. Gitu kan ya. Kita kasih mereka, tapi ruang yang diberikan oleh warga dimanfaatkan dong dengan baik untuk bisa menghadirkan pemimpin yang benar-benar bermanfaat ya. Migunani kalau bahasa Jawanya ya kan ya. Bermanfaat untuk masyarakatnya. Udah urusan Tangsel itu sederhana aja dulu begitu kan ya, urusan ini kan kota kecil ya. Ini sangat kecil loh ya, bersihin aja sampahnya, jalannya sih relatif sudah lebih bagus lah ya, dibanding tetangga-tetangga kita ya, misalkan Bogor ataupun Kabupaten Tangerang gitu ya. Kabelnya ya kan, masih acak-acakan di atas. kabelnya ya kan, acak-acaknya ya, mungkin ini ada saya 5 aja cukup ya, kabelnya, airnya biar nggak banjir. Nomor 5 nih ya, agak keras nih, premannya. Oknum itu. Oh itu oknum ya, pelihara gitu. Jadi 5 ini aja dulu ya kan. Jadi orang kalau terasa
apa namanya, tadi saya menggambarkan kalau duit warga yang diurus peng-RT itu habis, warga itu diminta akan mudah. Jika apa? Jika terasa, Pak. Oh, lingkungannya Nah, itu indah, sampahnya diberesin. Sama gini, kalau kita indah, kita ya legowo juga. Betul. Ya kan, jangankan ini disuruh jadi relawan untuk bersih-bersih sampah, saya yakin juga oke-oke aja. Betul. Gitu loh. Ya kan ya, kita jadi sosialisasi itu gampang. Ini memang cita-cita tidak hanya masyarakat Tangsel, saya kira itu cita-cita masyarakat Indonesia. Terakhir mungkin ini pertanyaan buat Mas Iqbal ya. Oke. Menurut Mas Iqbal dan teman-teman di kabinet mahasiswa, sejauh mana sih pemerintah Tangsel ini responsif terhadap kritik? Kalau dikatakan sejauh mana berbicara kritik, kayaknya kalau kita punya angka dari 1 sampai 5, Iya. mungkin 2. 2 ya. Itu dalam artian maksudnya oke kita diterima kritiknya, tapi maaf mungkin agak sedikit kasar, tapi Pemkot Tangsel pada akhirnya bukan menjadi wadah aspirasi tapi hanya menjadi safety tank aja. Penampungan aja tapi nggak dieksekusi. Gitu. Sorry, kemarin pas aksi unjuk rasa itu katanya ada ultimatum gitu dari teman-teman mahasiswa. Oh iya betul. Kita akan ada jilid 2 kalau misalkan sampai kita nunggu janji dari Pak Pilar kan sampai tanggal 14 hari dari tanggal 23. Bahasanya akan segera diselesaikan. Kalau memang itu belum selesai, mungkin ini sekalian seruan ajakan kepada seluruh warga Tangsel juga untuk sama-sama kita bersih-bersih Tangsel. Tapi sampahnya kita drop di kantor wali kota lagi gitu. Jadi part 2 gitu. Kalau nggak di kantor wali kota, di rumah Pak Benyaminnya gitu. Karena kita selalu percaya bahwasanya ada satu adagium hukum, bahasanya itu salus populis suprema lex esto gitu. Bahwasanya kepentingan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Gitu. Jadi harapannya Pemkot Tangsel bisa melihat bahwasanya kepentingan rakyat ini adalah hukum tertinggi. Hari ini permasalahannya sampah, tolong diselesaikan dulu sampah. Kalau hari ini misalkan permasalahannya pendidikan, tolong selesaikan dulu pendidikan. Mana yang menjadi urgensi paling besar daripada rakyat, daripada masyarakatnya, itu diselesaikan secepat-cepatnya. Gitu. Mungkin itu sih kalau berbicara seberapa responsifnya. Ya kalau bisa dikatakan 1 sampai 5, 2 lah. 2 ya. Gitu. Ditanggapi tapi nggak diselesaikan. Selesai juga gitu. Gitu. Pak Akbar, terakhir soal ini tadi yang disampaikan oleh Mas Iqbal soal pemerintah Tangsel. Ya, lebih responsif seharusnya ya. Gunakan perangkat yang ada. Betul. Ada RT, ada RW, ada anggota DPRD. Dan jangan sia-siakan uang yang sudah ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah kota Tangsel untuk tidak dipakai hanya untuk menyimpan di dalam bentuk deposito. Belanjakan sesuai dengan prioritasnya. Dan jangan merasa berhemat lewat anggaran itu gitu ya. Di luar rapat, di luar seremonial tadi. Betul. Itu masih banyak, Pak. Iya. Lihat aja nih sungai gitu kan ya. Sungai itu kan kalau mau ya dikeruk lagi gitu ya, biar lebar dan sebagainya itu. Nggak mungkin nggak ada dananya ya. Saya menghitung itu kalau lihat itu kan ya mungkin antara 500 juta sampai mungkin 5M lah ya. 500 juta itu dalam satu titik saja gitu ya. Betul. Kalau di banyak titik mungkin dikali 10 titik aja itu sudah 5M ya. Anda bisa merekrut freelancer, relawan ya, digaji UMR Tangsel ya. Atau kalau nggak digaji UMR Tangsel digaji 3 juta aja. Ya itu udah termasuk tinggi loh itu. Betul. Tukang sampah kita nggak ada yang 3 juta itu. Digaji 3 juta setiap bulan ya. Itu dalam waktu 1 tahun untuk 10 titik mungkin sekitar 5M. Masa Tangsel nggak punya uang 5M? Nggak mungkin ya. 5M itu. Nah, yang 5M itu atau mungkin lebih daripada itu 10M dan sebagainya itu jangan merasa boros. Iya. Itu uang yang efektif ya, berputar ekonominya. Warganya dapat penghasilan, ininya jadi bersih begitu ya, sungainya jadi bersih lagi atau mungkin sungainya lebih longgar lagi, nggak dangkal lagi begitu kan. Hal seperti itu aja, sampah-sampah diiniin ya kan. Banyak juga beberapa kritikan kayak misalkan
ada yang di sosial media trotoar bagus masih Dicek. dihancurin lagi untuk ini. Sepertinya ada seperti itu ya kan ya. Jadi sepertinya gagal menyusun belanja pemerintah itu yang efektif gitu ya, benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Mudah Pak, kalau nggak bisa ya tinggal bertanya ya kan, bikin aspirasi ruang-ruang aspirasi yang sangat banyak di masyarakat ini. Kalau nggak bisa offline, bisa digital, bikin fanpage ya kan ya gitu. Kalau nggak mau tanya sama Mas Ali atau tanya sama saya gitu kan ya. Bagaimana memanfaatkan digitalisasi itu untuk menyerap aspirasi begitu kan ya. Di sini ada swasta yang besar, Sinarmas, ada pembangunan Jaya juga, itu bisa diduplikasi begitu kan ya. Intinya mau kerja aja, udah cukup pada aspek kerja saja, mau kerja aja. Tadi jangan mau enaknya saja gitu aja. Itu prinsip agar Tangsel maju adalah Pamongnya, Pemkotnya mau bekerja. Nah, itu aja. Itu tadi Mas Iqbal ada yang terakhir mau disampaikan nggak? Cukup mungkin. Cukup ya. Cukup mungkin pembahasan kita kali ini. Nantikan podcast Gong Story di episode selanjutnya. Dengan Pak Benyamin Daphni. Amin. Kalau mau datang ke sini kita sangat senang gitu ya.